Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Az-Zikri dengan NIM 2312700057. Ingin mempresentasikan tugas sejarah peradaban Islam tentang sejarah kebangkitan peradaban Islam setelah terjadi kemunduran. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten ingin menyampaikan tugas presentasi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, Islam, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas presentasi ini yang dikomandoi atau yang didoseni oleh Dr. Hernalis MPD. Kedua, selawat bertangkaikan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti yang sama-sama kita rasakan saat ini. Kemudian, saya ingin mempresentasikan tugas presentasi kelompok 7 tentang sejarah kebangkitan peradaban Islam, mata kuliah sejarah peradaban Islam, dosen Dr. Hernalis MPD oleh Ilham Az-Zikri dengan NIM 2312700057. Kita masuk materi ke pembahasan. Sebelum kita menuju ke sejarah kebangkitannya, harusnya kita mengetahui apa faktor yang menjadi peradaban Islam itu mundur. Berikut sudah tertera di belakang saya, itu penyebab kemunduran peradaban Islam dari faktor internal atau dari faktor dalam. Yang pertama itu lemahnya otoritas politik. Artinya kesultanan maupun atau kekhalifahan itu, politik dalam kekhalifahan itu mulai melemah atau mulai berkurang nilai-nilai kepolitikan. Yang kedua, itu pemberontakan dan perpecahan internal atau perebutan kekuasaan, terjadi perang saudara ataupun yang lainnya yang membuat peradaban Islam itu semakin mundur. Antara saudara dengan saudara itu berebut tahta, berebut mahkota ataupun berebut harta dan yang lainnya. Yang ketiga, itu kemerosotan moral, terutama di kalangan penguasa pemerintah. Artinya yang menjadi pemerintah itu tidak mempunyai atau kurang menguasai tentang ilmu keislaman. Jadinya apabila seorang pemimpin kurang menguasai ilmu keislaman ataupun ilmu dari yang dibawa oleh Nabi, maka akan berpengaruh kepada umat-umatnya. Yang keempat, itu hilangnya dinamisme dalam Islam atau stagnasi pembangunan. Yang kelima, munculnya dogmatisme dan kekakuan dalam pemikiran. Artinya tidak melanturkan pemikiran-pemikiran tentang politik kepada negara. Kemudian itu dari faktor internal. Sekarang kita bahas dari faktor eksternal, penyebab kemunduran peradaban Islam ini. Yang pertama, invasi dari luar, seperti serangan pasukan Mongol ke Baghdad. Bukan hanya serangan pasukan secara fisik ataupun secara terjadi perang seperti itu, tapi secara ideologi dipengaruhi tentang untuk dipengaruhi agar ideologi Islam itu tidak masuk ke generasi muda. Kedua, hilangnya wilayah muslim seperti runtuhnya Daulah Umayyah II di Andalusia. Yang ketiga, itu penurunan sumber daya alam seperti berkurangnya tambang, logam, dan mulia. Sebagai masyarakat yang awam, itu akan memilih pemimpin ataupun akan memilih kerajaan atau negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Karena itu termasuk kebutuhan kita sebagai masyarakat. Yang keempat, terjadi bencana alam seperti wabah penyakit dan kelaparan. Dari wabah penyakit dan kelaparan itu tidak ada pemerintah ataupun dari kerajaan dinasti yang memberikan
asumsi ataupun bantuan kepada masyarakatnya, yang kemudian masyarakat itu tidak percaya dengan raja atau sultan tersebut. Maka terjadilah kekurangan percayaan terhadap politik negara tersebut. Maka terjadi kemunduran dalam Islam. Nah, yang tadi saya bahas adalah pembahasan tentang kemundurannya, tentang kemunduran pembangkitan peradaban Islam. Nah, sekarang akan kita bahas yang itu. Perlu kita ketahui, kemajuan Eropa bersamaan waktunya dengan kemunduran 3 kerajaan Islam di periode pertengahan sejarah. Eropa sedang mengalami kemajuan dengan sangat pesat. Hal ini berbanding terbalik dengan masa klasik sejarah Islam. Jadi, kerajaan-kerajaan yang di Eropa atau negara-negara Eropa itu sedang naik-naiknya, tapi dengan Islam itu sedang turun. Apakah itu berdampak? Maka akan kita bahas. Yang pertama itu kebangkitan peradaban Islam melalui Andalusia. Kenapa Andalusia? Di Andalusia sedikit demi sedikit umat Islam kehilangan daerah kekuasaannya. Awalnya kota yang bernama Toledo itu direbut oleh agama Kristen, penganut Kristen pada tahun 1085 Masehi. Hilangnya pusat sekolah tinggi dan pusat ilmu pengetahuan Islam beserta segala isinya yang terdiri dari perpustakaan beserta ilmuwan-ilmuwannya. Kemudian Cordova dirampas oleh Raja-Raja Alfonso ke-7. Itu Raja-Raja Alfonso itu raja-raja yang terdapat di Eropa. Maka hilangnya kebudayaan di sebelah barat di Masjid Raya Cordova, Kutubul Hanan dengan buku-bukunya dari segala cabang ilmu. Artinya dari budaya-budaya Eropa yang masuk ke Andalusia itu tidak dicerna ataupun tidak diterima oleh generasi-generasi muda yang masih menganut pentingnya akan ajaran Islam seperti itu. Yang kedua, melalui perang salib. Dulu kala itu banyak orang Eropa yang datang ke Spanyol kemudian menerjemahkan karya ilmiah umat Islam. Setelah mereka pulang ke negerinya, ke negeri Spanyol masing-masing, ke negeri Eropa itu, mereka mendirikan universitas yang meniru pola pembelajaran dari Islam, yang mengajarkan ilmu-ilmu dari universitas-universitas Islam yang ada di Spanyol. Dengan keadaan ini, perkembangan Eropa semakin maju atau melahirkan reformasi 16 dan rasialisme Eropa. Yang tadinya Eropa maju, akhirnya ada peneliti ataupun ada studi-studi yang belajar ke Spanyol untuk membedah kitab, membedah buku, menerjemahkan buku tersebut, yang akhirnya mereka menemukan sistem ataupun cara untuk mengajarkan kepada mahasiswanya ataupun mengajarkan kepada anak muridnya tentang pentingnya belajar itu. Lalu para pembelajar mahasiswa dari Eropa itu termotivasi, ataupun bukan hanya mahasiswa tetapi banyak orang-orang berilmu itu termotivasi untuk mendirikan universitas yang di Eropa yang mencontoh ataupun yang menganut dari kitab-kitab yang telah ditelaah ataupun kitab-kitab yang telah diterjemah dari universitas Islam yang ada di Spanyol. Seperti itu. Kemudian setelah pembahasan tentang peradaban kebangkitan Islam, kita menuju atau selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh kebangkitan peradaban Islam. Yang pertama itu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, salah satu tokoh dari negeri Eropa. Berikut akan saya bahas tentang Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani merupakan
seorang tokoh penting, penggerak pembaharuan kebangkitan Islam pada abad ke-19. Ia disenangi sekaligus dimusuhi oleh beberapa kalangan Islam. Beliau disukai karena aktivitasnya atau gagasan politiknya yang menjadi inspirasi bagi upaya pembebasan umat dari penjajahan bangsa Barat. Dan beliau itu dimusuhi, bukan hanya disenangi, dimusuhi juga karena menjadi batu sandungan bagi penguasa-penguasa di dunia yang Islam otoriter, korup, despotis ketika itu. Jadi beliau itu disenangi gara-gara beliau aktif ataupun gagasannya yang masuk akal ataupun yang seperti itu, dan tidak disenangi karena tidak disenangi oleh penguasa-penguasa yang mempunyai otoritas, yang mempunyai kebiasaan korupsi ataupun despotisme ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua itu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang pemikir pembaharu Islam yang sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam atau sejarah kebangkitan Islam. Pemikirannya membawa dampak yang signifikan dalam berbagai tatanan kehidupan. Pemikiran masyarakat meliputi aspek penafsiran Al-Quran. Beliau menguasai itu atau penafsiran tentang buku-buku tentang kependidikan, tentang sosial masyarakat, politik, peradaban, dan sebagainya. Pemikiran Muhammad Abduh sangat mendalam pengaruhnya bagi kehidupan umat Islam, baik di negeri kelahirannya, di negeri Mesir maupun di dunia Arab ataupun di tanah Arab daerah seperti itulah. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, tokoh kebangkitan Islam yang ketiga itu adalah Rashid Ridho. Sayyid Muhammad Rashid Ridho atau sering dipanggil Rashid Ridho adalah seorang tokoh pembaharu dunia Islam pada masa modern. Kalau yang tadi adalah masa dahulu ataupun masa masih kurang modern, sekarang yang modern ya. Nama lengkapnya itu adalah Muhammad Rashid bin Ali bin Ridho bin Muhammad Syam Al-Din Al-Kalamuni atau sering dipanggil Rashid Ridho. Beliau lahir pada tanggal 18 Oktober pada tahun 1865 di desa yang bernama Kalamun di Lebanon. Setelah ditelusuri ngomong-ngomong katanya sesuai dengan fakta yang ada, beliau itu merupakan masih keturunan Rasulullah dari menantunya Ali bin Abi Thalib ataupun Sayyidah Fatimah. Kemudian yang keempat itu adalah Sayyid Qutb. Sayyid Qutb dilahirkan pada 9 Oktober 1906 di Musa ataupun di Mesir yang berdekatan dengan Kairo. Selanjutnya kita mempersingkat waktu, kita akan bahas tentang teori kebangkitan peradaban Islam. Maaf tulisannya salah itu. Gak apa. Setidaknya ada 3 teori yang paling menonjol ataupun yang paling berpengaruh tentang kebangkitan peradaban Islam. Yang pertama, teori kompetisi-kompetisi. Teori kompetisi-kompetisi atau yang disebut teori tentang perlombaan, konflik dan kerjasama antara dunia Islam dan dunia Barat terjadi dalam berbagai hal. Namun demikian, menurut filsuf Murray, tidak ada satupun masyarakat di dunia ini yang secara khusus hanya menganut satu bentuk interaksi. Interaksi antara dunia Islam dan Barat seringkali terjadi secara tumpang tindih ataupun secara bersepakat atau berhubungan. Interaksi yang melibatkan keduanya sekaligus memperlihatkan terjadinya kompetisi, konflik, dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Kedua komunitas ini dapat dan terlihat hidup secara harmonis. Tapi ada yang sama tidak menutup kemungkinan bahwa kedua belah pihak ini
sedang terlibat dalam suatu persaingan ataupun suatu kompetisi yang baik yang bersifat ideologi ataupun berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi dengan sistem tidak bermusuhan seperti itu. Kompetisi atau yang disebut bentuk yang paling dasar dan universal dari interaksi sosial. Interaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seringkali berasal dari bentuk ini. Kompetisi yang terjadi dalam meliputi bidang kehidupan yang mencakup banyak hal, misalnya dalam bidang-bidang ekonomi, politik, militer, agama, ataupun yang lainnya. Lalu disebutkan dalam Al-Quran juga bahwasannya berlomba-lomba dalam kebaikan ada ayatnya. Akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastabiqul khairat innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Ataupun yang artinya mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan mereka orang-orang yang segera memperolehnya. Yang kedua adalah teori kerjasama. Teori kerjasama ini disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang lainnya. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu menyelesaikan ibadah haji, maka kamu boleh berburu. Dan jangan sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari kaum Masjidil Haram. Al-ayat. Jadi dari ayat tersebut kita ambil, kita tafsirkan, negara-negara Islam itu saling bekerja sama seperti yang telah saya bahas. Di negara Eropa itu kerajaan-kerajaan Kristen, kerajaan-kerajaan yang non-muslim itu sedang maju-majunya, sedangkan kerajaan-kerajaan Islam yang di belahan dunia lain itu sedang mengalami kemunduran. Kemudian dari sekian negara-negara Islam yang merasa akan kemunduran peradaban Islam ini bekerja sama untuk bagaimana caranya memulihkan kembali ataupun mengangkat kembali derajat-derajat tentang kebangkitan peradaban Islam ini. Karena apa? Jika agama Islam disebutkan dalam surat As-Saff ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dan menurunkan agama yang hak. Al-huda itu petunjuk ataupun agama yang hak untuk dimenangkan. Artinya agama Islam itu diturunkan untuk dimenangkan. Dan untuk di atas, jikalau agama Islam disetarakan, maka akan terjadi peperangan. Jikalau agama Islam derajatnya sama ataupun ininya sama, posisinya sama dengan agama-agama lain atau disamakan dengan agama-agama lain, ideologinya ataupun tentang hukum-hukumnya disamakan dengan agama-agama lain, maka akan terjadi pertentangan dengan agama Islam, antara agama Islam ataupun dengan agama lain. Jikalau agama Islam di bawah, maka agama Islam akan ditindas. Maka dari itu dalam teori ini disebutkan teori kerjasama, artinya kita sebagai muslim bekerja sama untuk memulihkan kembali peradaban-peradaban Islam ataupun ideologi-ideologi Islam yang sudah mulai hilang pada saat ini dalam lingkup generasi muda. Kemudian yang ketiga itu adalah teori kemandirian. Teori kemandirian itu adalah
satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri dalam mengatasi berbagai masalah demi masalah untuk mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri dengan berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Konsep kemandirian ini menjadi faktor yang sangat penting dalam pembangunan. Konsep ini tidak hanya mencakup pengertian kecukupan diri atau self-sufficiency dalam bidang ekonomi, tetapi juga meliputi faktor manusia secara pribadi, yang di dalamnya mengandung unsur penemuan diri berdasarkan kepercayaan diri. Dalam makalah ini ataupun dalam teori yang saya bawakan dari awal, penyusun sendiri yang saya ambil dari daftar pustaka itu memfokuskan kepada teorian kemandirian yang bersifat ke ekonomi. Artinya dalam suatu bangsa ataupun dalam suatu kemandirian kita sendiri terdapat ingin memajukan peradaban Islam ataupun ingin membangkitkan peradaban Islam sendiri pada zaman itu dengan cara berekonomi atau jual beli. Dari jual beli atau ketuk saling tukar menukar ataupun barter, itu dalam jual beli itu kita sambil syiar ataupun kita sambil menawarkan agama kepada orang-orang awam, seperti yang dulu kita rasakan sendiri di negara Indonesia ini. Dari berbagai teori dari bangsa Arab ada yang menawarkan tentang ataupun mensyiarkan tentang agama Islam melalui jual beli, seperti teori yang sama-sama telah kita ketahui bersama. Kemudian, nah, kita udah kesimpulan dari uraian yang saya paparkan ataupun presentasi yang saya sudah presentasikan. Dapat kita simpulkan bahwa peradaban Islam itu tidak selamanya akan berkembang dengan pesat, namun juga ada masa keruntuhannya atau masa kemundurannya. Tapi para ulama Islam, para ulama-ulama dari zaman dulu, dengan segala ekspansinya, tenaga, harta, pemikiran, semuanya dikeluarkan untuk Islam, untuk membangkitkan peradaban Islam dengan berbagai cara. Makanya kita wajib mensyukuri kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya, nikmat masih kesadaran diri ataupun nikmat masih iman saya masih Islam, alhamdulillah. Seperti itu. Terima kasih atas presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap ataupun kurang dipahami dalam kata-katanya. Terima kasih atas semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.